Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 24 April 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide konsultasi di kolom komentar F-Talk edisi kemarin. Cukup banyak ya yang masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide untuk kita bahas di F-Talk malam ini. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, tunggu kami dengan klik like. Hari ini IHSG mulai koreksi setelah mencapai resist 6.690, tadi sempat ke 6.698, 97 dan ditutup turun. Ini memungkinkan untuk IHSG setelah rejection melanjutkan koreksi dengan menutup gap untuk support terdekat di 6.540 sampai dengan 6.510. Seperti itu. Kita mulai pembahasan saham yang pertama. Mohon analisa saham TPMA untuk swing. Sudah punya di 610. Apakah saat ini masih bisa naik atau sudah hit target TP-nya? Sebaiknya apakah TP sekarang melihat IHSG yang mulai turun lagi? Terima kasih banyak Pak Yev. Oke, sama-sama. Sudah punya di 610, 10 PV gitu ya. Swing trade. Baik, kita lihat dulu secara potensinya atau targetnya ini apakah sudah tercapai setidaknya di 0,3 sampai dengan 0,6. Jadi saat ini sudah relatif sudah mencapai target yang seharusnya idealnya ini sudah take profit sebagian ya. Misalkan 10 PV Anda punya, Anda bisa take profit 5 PV di harga saat ini sampai dengan 660. Sisanya Anda bisa hold dengan cut profit di 620 dengan target selanjutnya di 700. Saran saya seperti itu. Baik. Oke, malam Pak, hari ini net minus 7% untuk swing. Apakah masih bisa naik ke target 156 sampai dengan 190 sesuai prediksi F-Talk sebelumnya? Oke, ada koreksi ya tentunya untuk melanjutkan kenaikan ke target selanjutnya. Kita lihat dulu ya. Oke, koreksi hari ini menurut saya wajar ya, dengan volume yang lebih rendah. Untuk kenaikan target 193 ini net harus menguji terlebih dahulu 156 dan saat ini memang relatif sudah berada di resist yang terdekat yang paling memungkinkan. Ini ada potensi untuk menguji resist terlebih dahulu di 155. Apabila itu berhasil, Inet berpotensi melanjutkan ke target yang sudah kami bahas di F-Talk selanjutnya. Sementara ini masih memungkinkan. Ya, tetapi untuk beli di harga saat ini sudah terlalu tinggi. Oke. Sore Pak, izin bertanya, apakah setiap saham yang sedang tren turun atau koreksi lalu mengalami pullback akan membentuk wave ABC Elliott wave? Jika tidak, bagaimana cara mengidentifikasi ya? Contoh wave ABC ada di saham Pani yang kemarin Bapak bahas, terima kasih. Tidak selalu. Ya. Contoh Pani ya. Jadi pada sebuah koreksi itu kita bisa identifikasi sebagai ABC dengan catatan memang memenuhi syarat-syarat tertentu ya. Syarat-syarat ini memang secara struktur semua saham memiliki historical pola yang berbeda-beda. Nah, di sini di TradingView sendiri sudah ada, Anda bisa pergunakan yang tersedia. Di sini ada gelombang koreksi ya. Kalau Anda buka di sini ada wave koreksi Elliott, ini ada ABC ya. Kemudian selain itu juga terdapat wave koreksi yang lain apabila itu terjadi sebuah kombinasi yang paling bisa terjadi ya. Di sini misalkan ada A sampai dengan E ya. Apabila itu terjadi dalam konsolidasi, jadi misalkan koreksi itu selesai, itu nanti akan terbentuk sampai dengan wave E gitu ya. Tapi biasanya kalau sepengalaman saya dengan koreksi yang terbentuk sampai dengan A, B, C, D, E ini akan cenderung mengalami konsolidasi yang mendatar. Biasanya seperti itu. Yang paling bagus untuk kita tradingkan biasanya memang koreksi di dalam wave ABC ya, dimana kita masuk kalau trennya turun kita akan memanfaatkan wave A atau koreksi pertama. Koreksi di dalam tren turun kan koreksi naik ya, itu jadi kemudian
Nanti kita lihat potensi A ini adalah 0,3 mengkombinasikan identifikasi dari wave koreksi dengan potensi retrace-nya adalah kita menggunakan Fibo sebagai alat ukur ataupun alat kalkulasi kita menentukan target price. Seperti itu. Moneza KRA untuk swing punya 1190 10 PV. Apakah masih ada potensi naik lagi? Apakah sebaiknya kurangi posisi dulu sekarang sudah punya di 1190 10 PV AKRA. Oke, AKR sekarang sudah di 1195, artinya ini udah profit belum? Wah, belum ya, sayangnya. Menurut saya kalau di harga 1190 itu bukan harga yang menarik untuk beli karena secara upside memang sudah sangat kecil. Jika dia naik ke 0,7 itu hanya 3% ya, dan paling memungkinkan memang ke situ. Ada kemungkinan dia akan koreksi besok di 1160 untuk meretest terlebih dahulu. Jadi kalau saya mungkin kalau ada kenaikan terlebih dahulu misalkan di 12.10 saya akan sell on strength dan buy on weakness di 1160 ya. Agar apa? Agar upside-nya mencukupi setidaknya untuk di atas 5% ya, atau nanti bisa TP2 misalkan ada kelanjutan di 1325 ini sekitar 14%. Seperti itu. Malam baik, izin konsultasi, saya punya JARR di average 360. Apakah masih bisa hold? Berapa target price berikutnya? Terima kasih. Oke, kita lihat JARR. Oke, JARR masih memungkinkan ya untuk naik lanjut ke atas 400 ya menurut saya. Tapi memang butuh proses dan cukup agresif, pergerakan yang terdekat 400. Jadi kalau mungkin punya di harga 360, Anda bisa hold dengan proteksi di bawah 348. Selamat malam Pak Ibu, izin bertanya apakah BRI berpotensi ke 4000? Ya, ini pertanyaan saya jangka pendek apa dalam waktu dekat atau dalam jangka panjang? Kalau jangka panjang tentunya iya, karena memang secara harga harusnya BRI di atas 4000 ya seharusnya. Tapi kalau kita bicara jangka pendek, saya anggap ini pertanyaan jangka pendek. Potensi paling memungkinkan untuk saat ini karena ini adalah konsolidasi BRI itu berada di rentang 3.970 sampai dengan 4.050. Jadi pertanyaannya bisa nggak sih ke 4.000 dalam jangka pendek? Menurut saya memungkinkan dengan catatan tidak terjadi penurunan di bawah 3.600. Siang Pak F, untuk DSNG apakah layak untuk invest dan baiknya entry di harga berapa? Terima kasih, sehat selalu Pak. Oke, DSNG sepertinya layak invest tapi sayangnya sudah naik ya. Ini sudah naik kemarin, nah sekarang ini sedang turun lagi. Nah kita lihat dulu penurunannya ini sudah menarik atau belum ya, karena ini adalah saham komoditas yang saat ini komoditasnya masih dalam tren naik juga. Jadi kita lihat dari sini secara historis, secara teknikal, harga saham ini sudah bertahan di atas EMA 60 dalam kurun waktu jangka panjang ya 5 tahun terakhir ini. Jadi ketika harga di dekat EMA 60 secara teknikal itu adalah area yang ideal untuk akumulasi. Ya, jadi kalau komoditasnya lagi naik seharusnya dalam jangka pendek menengah panjang Dharma Satya Nusantara ini berpotensi mengalami pertumbuhan secara revenue sampai dengan profit ya, seharusnya seperti itu yang terrefleksi sejak 2024 di mana pertumbuhan ini cukup bagus ya dari atas sampai bawah walaupun ada koreksi di kuartal keempat kemarin. Seperti itu kira-kira. Jadi like untuk invest di harga saat ini ya, kemarin sempat naik cukup signifikan. Ini nanti sepertinya akan konsolidasi terlebih dahulu, itu justru itu mungkin adalah kesempatan untuk akumulasi. Bagusnya jika terjadi penurunan di bawah EMA misalkan di bawah 650 ya gitu, itu mungkin lebih bagus lagi. Apa ini berarti ini kita bikin Yev Talk English version gitu ya. Oke bapak-bapak, saya coba terjemahkan supaya penonton yang lain mungkin memiliki keterbatasan bahasa. Kita coba. Halo, menurut Bapak apa saja syarat agar harga saham bisa mengalami rebound seperti itu ya kira-kira ya? Apakah sebaiknya kita cek time frame yang lebih pendek atau indikator MACD butuh atau
harus golden cross dulu. Ya, terima kasih. Oke, kita coba lihat ya. Kalau indikator itu kita sebagai alat bantu, kita menggunakan contoh di indeks saja ya, supaya kita bisa lihat di sini dalam jangka pendek. Nah, kalau kita menentukan sebuah potensi technical rebound, tentunya kita yang pertama harus melihat target penurunan. Kalau itu turun, kalau naik ya kita tentukan target naiknya terlebih dahulu. Nah, sebuah rebound ataupun sebuah koreksi ataupun retracement itu biasanya ditandai dengan candle-candle yang biasanya candle netral, misalkan seperti ini ya. Kita coba bersihkan dulu. Candle netral itu seperti apa saya? Misalkan seperti doji, seperti ya candle yang tidak berbody gitu ya. Biasanya bahasa gampangnya seperti inilah ya. Ini candle netral, kalau ini turun, kalau ini naik gitu ya. Ini biasanya ditandai seperti itu jika dia sudah mencapai sebuah target penurunan ataupun target naik. Kemudian alat bantu indikator, apakah selalu MACD harus crossing? Tidak selalu, biasanya rebound bisa mendahului karena ini sifatnya lagging indikator, artinya dia mengikuti pergerakan harga. Kita bisa melihat MACD sebagai sebuah konfirmasi, tetapi untuk memprediksi ya kita menggunakan target penurunan dan juga kita harus bisa memproyeksikan candle-candle selanjutnya. Tadi setelah terbentuk sebuah candle netral, target turun sudah tercapai, seharusnya akan berlanjut dengan technical rebound seperti itu. Itu kan kita melihat potensi ya. Jadi potensi itu belum terjadi, sedangkan MACD ini adalah sebuah refleksi dari pergerakan gitu ya. Jadi seperti itu kira-kira kalau menurut saya ya. Jadi kita melihat golden cross, berarti kalau sudah terjadi golden cross pada MACD itu artinya sudah terjadi rebound ya. Misalkan ini terjadi golden cross pada 26 Maret padahal IHSG sudah rebound di tanggal 25 gitu ya. Kemudian terjadi crossing lagi, ada golden cross lagi di 14 April ya, padahal IHSG sudah rebound di 10 April gitu ya. Jadi 14 April baru crossing, 10 April dia sudah rebound seperti itu. Jadi untuk indikator MACD ini adalah sebuah refleksi indikator yang bisa kita lihat untuk konfirmasi bahwa rebound sedang terjadi seperti itu. Jadi biasanya agak terlambat gitu. Mohon bahas IPCM untuk jangka menengah Pak Yev. Terima kasih. Oke, untuk IPCM untuk trading sekarang posisinya masih di area konsolidasi ya. Jadi ekspektasi kita untuk trading tentunya tidak boleh jauh-jauh dari konsolidasi ini ruang geraknya. Nah, oke. Jadi sekarang posisinya sudah rebound dan ada potensi untuk dia menguji resist konsolidasi, gitu ya. Jadi secara potensi ini masih ada ya, terdekat di sekitar, sebentar kita menggunakan Fibo ya, 0,5 ya. Kita cari 0,5, 0,6, 0,5. Sekarang berada relatif di middle area ya, sekitar 276 sampai dengan 282 itu resist terdekat area ya, middle area. Kemudian resist konsolidasinya di 292 sampai dengan 306. Sehingga untuk swing trade Anda bisa sedikit menunggu koreksi di 270 dengan target misalkan di 284 282 ya. Dengan TP kedua Anda bisa ambil antara 292 sampai dengan 304 dengan stop loss di bawah 260 seperti itu. Untuk jangka menengah ini belum bisa ya konsolidasi ya. Kita untuk jangka menengah itu strateginya adalah trend following, jadi harus menunggu saham ini uptrend terlebih dahulu. Untuk swing trading tadi ya, sudah malam soalnya seringkali seperti itu. Kalau ada salah-salah mohon dimaklumi. Untuk ITMG, bila investasi jangka panjang kurang dari 5 tahun, sebaiknya entry di harga berapa? Terima kasih, sehat selalu untuk Pak F dan keluarga. Kalau saran saya untuk invest di saham ITMG ataupun saham batubara yang lain, tunggulah indikator komoditasnya mulai siklus naik terlebih dahulu. Jadi bukan berpatok pada harganya seperti itu. Ya.
Malam Pak Ep, mohon dibahas KKGI untuk swing dan TP di berapa? Oke, untuk swing KKGI. Oke, sepertinya cukup besar untuk potensinya. Terdekat untuk TP terdekat di 490, TP kedua di 535. Stop loss Anda bisa pasang di 416. Malam Pak Ep, bantuannya untuk analisa saham IMAS swing. Terima kasih. Untuk IMAS sekarang untuk swing sepertinya sudah di resist, tunggu breakout di atas 860, buy on breakout dengan target terdekat di 895. TP kedua Anda bisa coba di 1015 dengan stop loss di 825. Oke, lanjut ya. Malam Pak F, tolong analisa saham FORU untuk jangka pendek. Saya ambil di 930, 980, 1000. Wah, banyak ya. Terima kasih. Untuk jangka pendek ya. Jadi untuk jangka pendek itu swing atau trading swing. Oke, untuk Fortune. Oke, posisi saat ini lagi naik nih. Bagus ya. Oke. Kita lihat dulu ya potensinya, ini sepertinya cukup lebar pergerakannya ini. Untuk TP terdekat di 1450, TP kedua ini cukup jauh ya di 1970. Anda bisa ngambil di sebentar ya, cukup jauh sepertinya. Coba kita ambil dari sini ekstensinya ya, kira-kira di 1500 ya untuk TP terdekat. Di harga saat ini relatif sudah bisa di TP karena sudah posisinya sudah profitnya sudah lumayan, harus disyukuri gitu. Anda bisa hold dengan cut profit di 1170, TP selanjutnya di 1500, TP kedua selanjutnya lagi di 1745 atau di gap 1965. Sepertinya arahnya akan menutup gap, tapi saran saya tetap take profit sebagian. Baik. Boleh tolong analyze fundamental PTPP dan secara teknikal jangka panjang garis trendline monthly. Saya lihat saham infrastruktur BUMN sudah turun dalam. Apakah masih ada harapan bisa rebound naik ke harga 700, 800 MA60 atau malah harga bisa turun lagi atau bisa ke 50 karena fundamentalnya kurang bagus? Thanks Pak Ye. Berarti yang ditanyakan apakah PTPP bisa ke 700 atau 800 gitu ya. Menurut saya berarti kita menggunakan monthly itu jangka panjang ya. Oke. Jauh ya sekarang harga 300, tapi tidak ada yang tidak bisa di pasar saham, semua bisa. Oke, pertanyaannya apakah ini saham bisa dalam proses turun ini? Untuk saham BUMN, kenapa kok sahamnya jatuh? Ya dikarenakan memang secara perusahaan fundamentalnya tidak sehat. Ya, mungkin PTP dan ADI relatif lebih baik fundamentalnya, bukan berarti like invest ya, lebih baik dibandingkan Waskita ataupun Wijaya Karya yang sudah pernah dahulu kala kita bahas. Kenapa dua saham itu berpotensi suspend sampai dengan saat ini. Nah, secara teknikal kita akan komentari potensi yang paling memungkinkan tentunya di bawah EMA60 ya. Saat ini EMA60 jika kita menggunakan time frame jangka panjang memungkinkan untuk saham ini naik, yang saya lihat di 500 ya. 500 ini bisa tanpa merubah tren. Kemudian bisa sampai dengan 840 di mana itu adalah 0,3 ya. Jadi menurut saya bisa untuk jangka panjang ya, bisa. Jadi bukan besok loh ya. Gitu. Apakah nantinya bisa kembali ke 50? Tidak hanya ke 50 ya, disuspend seperti yang lain pun bisa. Ya. Apabila sebuah perusahaan itu memenuhi syarat untuk tersuspend. Jadi kalau saya boleh menyarankan seperti PTPP maupun Adikarya itu trading only ya, karena memang secara fundamental memang tidak memiliki memenuhi syarat-syarat like invest. Begitu ya pandangan saya, Anda boleh beda, silahkan Anda ambil yang Anda cocok, yang nggak cocok silahkan dilupakan. Tolong bahas saham LPPF untuk swing Pak, masuknya di berapa, TP-nya di berapa, terima kasih. Apa tadi LPPF tadi kemarin ya kita sudah bahas habis dividen ya, habis dividen turun.
gitu. Untuk swing trade di harga saat ini sebenarnya bisa ya, karena target turunnya sudah tercapai. Ya, Anda bisa ambil dengan stop loss di 15.55 dengan target terdekat di 17.55 sampai dengan 18.50. Oke, lanjut lagi. Selamat malam Pak Yef, rekomendasi Pak saham untuk investasi jangka 1 sampai dengan 2 tahun emiten syariah. Terima kasih, sehat selalu Pak Yef. Terima kasih doanya. Mohon maaf sebelumnya bahwa Yeftalk ini tidak bisa merekomendasikan saham dari kita. Anda wajib bertanya saham apa dan layak investasi atau tidak. Kalau Anda mau rekomendasi silahkan bergabung ke layanan, misalkan kalau investasi saham syariah ya layanan Private Investing Room Syariah atau PIRS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong bahas SILO untuk swing apa sudah boleh buy. Oke, kita lihat ya, SILO. Wah, sudah mulai swingnya. Sepertinya bisa ya, 4% hari ini dibangun dengan stop loss di 2070. Anda bisa coba karena di sini ada gap juga yang terbuka. Sepertinya gap ini berada di area 0,3, oh bukan 0,5. Anda bisa itu TP terdekat ini ada gap juga ya di 2400. TP kedua mungkin bisa Anda ambil di 2500. Lanjut. Selamat malam Pak Yef, semoga Pak Yef sehat selalu. Terima kasih doanya, doa yang baik selalu kembali kepada yang mendoakan. Mohon saran SMRA untuk investasi, apakah layak? Jika layak mohon info entry di harga berapa yang low risk. Terima kasih. Low risk, kategori low risk itu masing-masing orang, masing-masing investor memiliki batasan-batasan atau toleransi sendiri-sendiri ya. Jadi kalau di investasi itu memang agak susah untuk kita bisa meminimalkan resiko karena kita harus hold saham yang like invest itu ya dalam jangka panjang. Tentu saja dalam jangka panjang itu market berdinamika ya, yang menimbulkan resiko-resiko yang sifatnya jangka pendek ya kan, seperti itu. Nah, kita lihat SMRA sudah pernah kita bahas secara fundamental like invest, kemudian harga sahamnya sudah naik sekarang ya toh. Nah, apakah sekarang ini masih dalam kategori low risk? Kita akan lihat jarak antara support terakhir untuk teknikal jangka panjang itu berapa persen. Jadi Anda nanti bisa simpulkan, oh segini itu besar atau kecil buat saya gitu toh. Kan setiap orang beda-beda ya gitu. Itu sekarang ini jarak antara support dengan harga terakhir itu sekitar 18%. Jadi dengan demikian 18% ini silakan Anda simpulkan. Anda bisa proteksi di sini. Jadi akumulasi bisa di 414 sampai dengan 370-an. Itu bisa Anda akumulasi ya. Kemudian target, jadi kita memang mempertimbangkan risk di awal ya. Risiko itu selalu kita pertimbangkan di awal. Tapi kita harus juga compare agar nanti kita keputusan yang kita ambil itu juga balance ya antara risk dan reward. Itu harus kita tahu berapa potensi upside-nya ini yang terdekat bisa 20%, misalkan dia naik ke 500, worth it atau tidak silahkan disimpulkan sendiri yang paling memungkinkan. Kemudian kalau dia pullback lanjut itu bisa ke 600-an ke atas, artinya itu upside di atas 50%, seperti itu. Jadi kalau Anda mau low risk ya Anda harus nunggu di bawah 360, 350, tetapi dikasih atau tidak sekali lagi saya tidak dapat memastikan karena ini adalah sebuah bottom ya, begitu. Maaf Pak F, kalau saham rekomendasinya biasanya di-share di channel yang mana Pak? Terima kasih. Untuk di Yeftalk tentunya tidak ada rekomendasi dari saya. Yang ada adalah Anda berkonsultasi, saya menjawab. Ya, kalau Anda mau rekomendasi trading, ya Anda bisa lihat di Private Trading Room. Private Trading Room itu untuk swing trading ya. Kemudian kalau Anda investasi, Anda bisa investasi di PIR ataupun PIS, mengikuti PIS. Di sana ada rekomendasi saham syariah like invest. Kalau PIR, saham semua saham termasuk saham syariah dan non syariah. Kalau Anda trading tetapi ingin trading yang part time, Anda tidak memiliki waktu, Anda ingin beli pelan-pelan kemudian hold ya, itu adalah bull hunter gitu ya. Jadi silakan Anda pilih kalau Anda mau lihat rekomendasi kami. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga tidak ada yang terlewat ya. Semua sudah saya jawab.
ya. Baik, silakan dianalisa lagi buat trading plan, buat investing plan, analisa fundamental apabila Anda ingin investasi. Jangan ditelan mentah-mentah informasi yang ada, karena ini adalah prediksi, ini analisa, bisa benar dan juga bisa salah. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.